di rumah beliau. Atas laporan tersebut, kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Masyarakat benar-benar dikejuti nih dengan kasus penembakan yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Penembakan ini terjadi antara polisi dan polisi. Selain itu, tempat dari penembakan ini juga tergolong di tempat yang elit, yakni di kediaman milik mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Pada keterangan awalnya dari pihak Polresta Jakarta Selatan yang saat itu dikomandani oleh Kombes Pol Herdi Susianto melakukan konferensi pers terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 milik kediaman Verdi Sambo. Herdi menuturkan kronologis awal dari penembakan yang menewaskan Brigadir J alias Joshua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo, berawal dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Sementara tersangka dari kasus penembakan diketahui adalah Baradae yang juga sesama ajudan dari Irjen Verdi Sambo. Kronologisnya berawal dari keluarga dari Irjen Verdi Sambo bersama para ajudan pulang dari kediamannya di Kabupaten Magelang. Setelah sampai di Duren 3, keluarga ini melakukan swab antigen gitu di rumah dinas Verdi Sambo yang kurang lebih hanya berjarak 500 meter dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Saat melakukan tes antigen, posisi di rumah hanya ada istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati dan para ajudannya. Karena Irjen Verdi Sambo berada di posisi rumah yang berbeda. Putri alias PC yang diketahui tengah melakukan istirahat di kamarnya dikejutkan dengan kedatangan Brigadir J ke kamarnya yang diduga hendak melakukan pelecehan seksual kepadanya. Sontak peristiwa itu membuat PC berteriak hingga salah satu ajudannya lagi yakni Baradae datang untuk memastikan kondisi dari Putri. Namun belum sampai di lantai 2, Baradae yang kini diketahui bernama Richard Eliezer mendapatkan serangan dari Brigadir J yakni berupa tembakan ketika dirinya menanyai apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, Baradae membela diri dan berhasil menewaskan rekannya yang dalam skenario ini hendak melakukan pelecehan seksual. Kejanggalan dari publik sebenarnya sudah tercium dari keterangan yang dilakukan oleh pihak Polresta Jakarta Selatan. Pasalnya banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana bisa Baradae dengan posisi di bawah justru tidak terkena peluru sama sekali, atau bisa dibilang tembakan dari Brigadir J ini meleset semua. Aduh, mulai mikir nih. Kegaduhan gak sampai di situ aja nih sob. Semua memuncak ketika video saat penyerahan jenazah dari Brigadir J alias Joshua Huta Barat itu gak boleh dibuka. Meski kabar ini masih perlu digali lagi validasinya, namun dari kabar burung yang beredar, salah satu perwira yang turut mengantarkan jenazah Brigadir J tidak membolehkan media untuk meliput juga. Kegusaran publik tak sampai di situ. Pasalnya sebuah akun legend yang menamai dirinya Opposite 6890 membeberkan beragam informasi yang menyudutkan pihak kepolisian, seperti adanya rekayasa pengrusakan CCTV, kebiasaan dari istri sang jenderal, isu perselingkuhan, hingga keterlibatan orang nomor 1 di divisi Propam itu dalam lingkaran judi online. Nah, sampai situ juga, akun tersebut juga membeberkan ramalan-ramalan dalam kasus kematian Brigadir Yosua yang perlahan mulai terbukti satu persatu. Seperti adanya pengalian isu penangkapan pengedar narkoba dan menebis isu pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Nah, di tengah arus informasi yang masif seperti adanya media sosial, informasi yang disebar oleh akun tersebut beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan sejumlah gerakan hashtag percuma lapor polisi kembali naik, hingga angka kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun. Kasus yang sudah menyebarkan isu kemana-mana sampai merambah ke dugaan konsorsium 303 mendapat perhatian dari istana. Kala itu, Presiden Joko Widodo memperingatkan untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan. Proses hukum harus. Setelah orang nomor 1 di Republik ini sampai memberikan mandat
Dari pihak kepolisian nampaknya juga mulai gusar karena angka kredibilitas mereka teruji penuh dalam penanganan kasus ini. Alhasil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit membentuk tim khusus yang menjadi tim independen untuk menuntaskan kasus dan mengangkat citra kepolisian di mata masyarakat. Tak lama tim itu dibentuk, pihak kepolisian akhirnya memeriksa Irjen Verdi Sambo yang merupakan Kepala Divisi Propam Polri dengan pangkat bintang 2 dan menemui Irjen Verdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana. Meski tim ini telah berhasil untuk menyeret Jenderal Bintang 2 itu ke Makobrimob, namun nampaknya publik masih belum puas karena motif dari pembunuhan berencana itu masih belum dapat diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kegaduhan semakin gusar di sosial media ketika Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD menerangkan motif pembunuhan ini dalam kategori dewasa sehingga tidak bisa diungkapkan ke publik. Namun sepertinya bukan netizen di Indonesia nih kalau nggak julid. Dengan statement yang kabur itu, stigma netizen justru semakin liar hingga menuduh ke berbagai probabilitas seperti perselingkuhan 4 sisi hingga LGBT. Emang the power of netizen ini menyerupai people power di zaman serba digital. Kasus kematian yang menyerupai serial drama ini semakin membara ketika salah satu pengacara almarhum Brigadir J menyebut dugaan aliran dana konsorsium dan berbagai dana gelap lainnya mengalir ke Senayan. Sontak warga Senayan pun mau tak mau harus terlibat dalam pusaran arus informasi yang kompleks ini. Hingga suatu ketika warga Senayan memanggil Jenderal Polisi Listio Sigit untuk menjelaskan sampai mana kasus itu diusut. Wah, nampaknya semakin seru aja nih. Drama tersambu-sambu semakin kompleks. Sementara motif belum ditemukan, pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi di kediaman milik Irjen Verdi Sambo yang turut menghadirkan beberapa tersangka lain. Dan dari rekonstruksi ini didapati sebuah rilis dari kepolisian di mana Irjen Verdi Sambo memang terbukti menyuruh ajudannya, namun ternyata bukan Barada Richard Eliezer seperti skenario awal, melainkan Bribka RR yang menembak Brigadir Yosua hingga posisinya tergelungkup. Setelah tewas, Irjen Verdi Sambo masih sempat menembakkan satu tembakan di kepala belakang dari Brigadir Yosua yang telah tewas. Sementara itu di sisi lain dari kepolisian juga menemukan fakta bahwa selama ini Kuat Ma'ruf yang berprofesi sebagai sopir dari Irjen Verdi Sambo telah mengancam Brigadir J sejak di Magelang. Dugaan the power of netizen kembali mencuat, di mana Kuat Ma'ruf ini memiliki hubungan spesial dengan bosnya, yakni Putri Chandrawati. Aduh, semakin bundet aja nih ceritanya. Udah kayak serial Spartacus yang penuh ketegangan dan sensualitas. Nampaknya memang pengusutan kematian ini memang cukup rumit ya. Di samping banyak kepentingan, banyak juga pihak yang terlibat. Hal ini juga dibuktikan dengan pihak Polri yang telah memecat sejumlah perwiranya yang telah terbukti membantu untuk menyamarkan dan mensuksesi skenario pembunuhan Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Kalau kalian masih ngikutin nggak? Kira-kira nanti bakal berakhir seperti apa ya? Kita tonton aja bersama-sama drama tersambu-sambu.